Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang uji T2 sampel berpasangan menggunakan SPSS. Oke, di sini ada kasus yaitu produsen obat diet ingin mengetahui apakah obat yang diproduksinya itu mempunyai efek terhadap penurunan berat badan konsumen. Di sini ada sampel yang terdiri dari 10 orang yang masing-masing diukur berat badannya. Kemudian setelah sebulan minum obat tersebut, sampel tersebut kembali diukur berat badannya. Nah, dengan menggunakan uji 2 sampel berpasangan dengan taraf nyatanya sebesar 10%, apakah obat diet tersebut berpengaruh terhadap penurunan berat badan? Nah, ini adalah datanya sebelum dan sesudah. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama merumuskan hipotesis. H0-nya itu tidak ada perbedaan atau hubungan antara berat badan konsumen sebelum dan sesudah meminum obat. Kemudian H1-nya atau hipotesis alternatifnya itu ada perbedaan atau ada hubungan antara berat badan konsumen sebelum dan sesudah meminum obat. Itu μ1 tidak sama dengan μ2. Kemudian alfanya adalah 10% atau 0,10. Oke. Nah, untuk perhitungan secara Excel-nya di sini ada data sebelum dan sesudah. Oke. Nah, selanjutnya delta I itu merupakan selisih dari data sebelum dan sesudah. Oke. Selanjutnya delta I kuadrat merupakan kuadrat dari delta I min delta T itu merupakan delta I dikurangi dengan rata-rata delta I min delta T-nya. Kemudian delta I min delta T kuadrat atau selisih dari delta I dan delta T dikuadratkan. Kemudian dijumlah. Nah, setelah diperoleh tabel ini, kita bisa menghitung untuk nilai T-nya. Nah, di sini rumus T hitungnya adalah sigma delta I dibagi akar N sigma delta I kuadrat min sigma delta I dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N-1. Caranya adalah kita hapus dulu. Nah, kita ulangi. Jadi sigma delta I sigma delta I dibagi dengan akar SQRT N dikali sigma delta I kuadrat, N-nya adalah 10 dikali sigma delta I kuadrat, jadi dikali ini. Oke, kemudian dikurangi, dikasih ini aja lagi. Nah, kemudian dikurangi sigma delta itu dikurangi ini ya, kuadrat. Oke, kemudian dibagi dengan N-1. N-1 itu berarti 9. Oke. Berarti ini kurang satu lagi ya. Oke. Sudah. Nah, ketemu 1,64598. Kemudian untuk T tabelnya di sini adalah T
33. Ini perhitungannya sama seperti pada uji hipotesis satu sampel ya, 1,839. Oke, karena T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima. Artinya, tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan antara berat badan konsumen sebelum dan sesudah meminum obat diet. Oke, kemudian kita masuk ke SPSS-nya. Kita masuk ke variable view dulu. Kita beri nama variabelnya yaitu sebelum, desimalnya kita nolkan saja. Kemudian variabel kedua adalah sesudah, sebelum meminum obat diet dan sesudah meminum obat diet. Oke, kemudian kita masuk ke data view. Nah, untuk datanya kita copy saja dari Excel. Oke, kemudian kita masuk lagi ke SPSS. Nah, kita pastekan di sini. Oke. Jadi sudah dipastekan ya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita mengecek apakah data tersebut normal atau tidak. Nah, setelah dicek normal atau tidak, tapi karena ini parametrik ya, harus normal. Kemudian kita langsung mengecek untuk uji hipotesis 2 sampel dependennya atau paired sampel t-testnya, yaitu analyze, compare mean, kemudian paired sampel t-test. Oke, kemudian kita masukkan data sebelum dan data sesudah. Oke, kemudian confidence interval percentage adalah 90. Kemudian kita klik OK. Nah, oke, diperoleh data yang ini merupakan statistik deskriptifnya ya. Yang pertama ini output yang pertama. Baik, output yang pertama ini merupakan statistik deskriptif dari data. Kemudian yang kedua ini merupakan output yang kedua ini merupakan korelasi atau untuk mengetahui apakah ada hubungan antara data sebelum dan sesudah meminum obat diet. Nah, di sini nilai signifikansinya adalah 0,000. Ini lebih kecil dari 0,1. Artinya tidak ada hubungan ya. Tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi antara data sebelum dan sesudah. Selanjutnya, output yang ketiga ini merupakan output dari paired sample t-testnya. Di sini diperoleh rata-rata, kemudian standar deviasi, standar error mean, kemudian ini interval untuk konfidensi 90%. Di sini nilai bawahnya itu adalah min 0,137, kemudian uppernya itu 2,539. Nah, T hitungnya ini 1,646. Ini sama dengan T hitung menggunakan Excel ya. Selanjutnya ini derajat bebasnya N-19. Nah, yang ini merupakan nilai signifikansinya yaitu 0,134, atau nilai signifikansi ini lebih besar dari nilai alfanya yaitu 0,1. Artinya H0-nya diterima, yaitu tidak ada hubungan antara berat badan konsumen sebelum dan sesudah meminum obat diet, atau
tidak ada perbedaan antara berat badan konsumen sebelum dan sesudah meminum obat diet. Oke, baik. Itu untuk contoh kasus uji 2 sampel berpasangan menggunakan Excel dan SPSS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.